semua, perkenalkan, nama saya Rafa dan Salvati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Curug Sewu. Dongeng yang akan saya bawakan ini terinspirasi dari cerita yang ditulis dan diunggah oleh Dewi Arumsari. Baik teman-teman, yuk kita mulai cerita dongengnya. Alkisah. Di sebuah daerah subur di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Sewu. Tubuhnya tinggi, besar, layaknya raksasa. Di wilayah yang sama, bertahtalah seorang raja. Ia memiliki satu putri tunggal bernama Dewi Arum. Suatu sore, takdir mempertemukan mereka di tepi sebuah sungai yang mulai mengering akibat kemarau panjang. Dewi Arum termenung melihat dasar sungai yang retak. Joko Sewu yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya. Maafkan hamba, Baginda Putri. Mengapa Anda bersedih di tempat yang gersang ini? Dewi Arum terkejut melihat Joko Sewu yang tinggi dan besar. Ia sempat mundur selangkah karena ketakutan. Namun, melihat cerah mata Joko Sewu yang tulus dan penuh kedamaian, rasa takut sang putri pun sirna. Lihatlah sungai ini, Joko. Rakyat di desa mulai kesulitan air. Aku tak tega melihat penderitaan mereka. Baiklah, Baginda. Hamba mengerti kegelisahan Paduka Putri. Hamba akan berusaha mencari jalan keluar untuk rakyat. Berita kedekatan Dewi Arum dan Joko Sewu telah sampai ke telinga sang raja. Raja merasa cemas. Ia tak ingin putrinya menikah dengan pria berwajah menyeramkan serta tak jelas asal-usulnya. Sang raja pun mengundang Joko Sewu datang ke istana. Joko Sewu, aku mendengar engkau berniat ingin meminang putriku dan berjanji akan mengatasi kekeringan di wilayah ini. Benar, Baginda. Hamba tulus mencintai Dewi Arum dan hamba berjanji akan mengatasi kekeringan di wilayah ini. Baiklah, jika engkau memang tulus, buatkan aku 1000 mata air di atas bukit yang besar itu hanya dalam waktu semalam. Jika fajar menyingsing dan jumlahnya kurang 1 saja, maka pergilah sejauh-jauhnya dari negeri ini. Dewi Arum yang berada di samping ayahnya terkejut. Ayah, mana mungkin seseorang dapat menyelesaikannya hanya dalam semalam? Diamlah, Arum. Ini adalah ujian kesungguhan dan kesaktiannya. Baiklah, Baginda. Hamba menerima tantangan ini dengan restu yang Maha Kuasa. Hamba akan menyelesaikannya malam ini juga. Pada malam harinya, di atas bukit yang besar itu, Joko Sewu duduk bersila. Ia mulai memejamkan mata dan mulai bermeditasi, mengerahkan seluruh energi spiritualnya untuk memanggil air dari dalam bumi. Setiap ia menghentakkan tangannya ke tanah, keajaiban terjadi. Boom! Sebuah mata air muncul. Boom! Mata air kedua muncul. Namun, di sisi lain istana ada seorang pangeran pelamar sombong bernama Pangeran Broto. Ia merasa iri dengki. Ia tak ingin kalah dari seorang pemuda desa seperti Joko Sewu. Segera buat dan warga. Bahkan tuh para jamin di sebelah timur akan langit memerah. Lalu pukul
lesu bertalu-talu soal pagi telah tiba. Tapi pangeran, malam masih tengah larut. Lawan saja atau kepala kalian taruhannya. Tak lama setelah itu, langit di daerah timur memerah, disertai pukulan lesung yang bertalu-talu. Tung 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 tung, memicu ayam-ayam jantan biaran warga berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Joko Sewu yang berada di atas bukit terkejut melihat langit yang memerah. Celaka, apakah Fajar sudah menyingsing? Aku baru saja menyelesaikan mata air yang ke-999. Dan kegelapan, para Broto bersama sang raja muncul meremehkan dan menertawakan Joko Sewu. Lihatlah pemuda malam, pagi telah tiba dan kau gagal. Pengawal, usir raksasa jelek ini dari negeri kita. Dewi Arung berlari mendekati Joko Sewu yang terduduk lemas. Air matanya berenang deras membasahi pipinya. Tidak, ini tak adil. Joko, kau dicurangi. Langit itu memerah, tanah kepada api dari jerami. Maafkan hamba, Baginda Putri. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga, namun hamba gagal menggenapinya menjadi 1000. Dewi Arung menatap ayahnya dan Pangeran Broto dengan perasaan marah dan sedih. Ia kemudian menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, jika cinta Joko Sewu tulus dan perjuangannya suci untuk rakyat kami, tunjukkanlah keadilan-Mu. Tak lama setelah itu, langit yang tadinya terang benderang mendadak gelap gulita tertutup awan hitam. Petir menyambar-nyambar dengan sangat dahsyat. Blar, blar. Tanah di bawah bukit yang gersang itu tiba-tiba runtuh, amblas ke bawah, membentuk tebing-tebing baru yang bertingkat-tingkat. Sang raja yang menyadari kesalahannya tertunduk malu. Para Broto yang ketakutan berlari menjauh. Sejak saat itu, air terjun bertingkat 1000 tersebut dinamakan Curug Sewu. Curug Sewu dalam bahasa Indonesia berarti air terjun 1000. Untuk mengenang ketulusan hati Joko Sewu yang berhasil menyelamatkan daerah tersebut dari kekeringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.